0400024 dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang struktur sosial dan hukum. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Adapun ciri-ciri struktur sosial adalah: yang pertama, bersifat abstrak; yang kedua, terdapat dimensi vertikal dan horizontal; yang ketiga, muncul dalam kelompok masyarakat; yang keempat, berhubungan erat dengan kebudayaan; yang kelima, bagian dalam sistem pengaturan tata kelakuan serta pola hubungan masyarakat; yang keenam, selalu berkembang dan dapat berubah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Elvina. Saya dari kelompok 5 Sosiologi Hukum kelas SD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bagian saya terkait tentang kaidah sosial dan hukum, kaidah kesusilaan, kaidah agama, dan kaidah kesopanan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang kaidah-kaidah yang saya sebutkan barusan. Yang pertama yaitu kaidah sosial. Kaidah sosial merupakan pengaruh timbal balik yang disebut dengan proses sosial. Proses sosial ini akan terjadi perubahan-perubahan dalam struktur sosial. Objek dari sosiologi yaitu masyarakat. Masyarakat dan sosiologi melihat masyarakat dari sudut pandang atau sudut hubungan antar manusia dan proses timbal balik yang dilakukan dari hubungan tersebut. Selanjutnya yaitu kaidah hukum. Dalam kaidah hukum, manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakikatnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib dalam masyarakat yang bersangkutan, mencapai suatu kedisiplinan dari masyarakat tersebut. Adapun tujuan dari kaidah hukum ini yaitu mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga negara agar menyesuaikan diri. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri atau sifat dalam kaidah hukum. Ada 3. Yang pertama yaitu eksplisit, yang kedua dikelola dan ditegakkan secara terencana oleh organisasi yang disebut dengan pemerintahan saat ini, dan yang ketiga bersifat formal. Dapat disimpulkan dalam kaitannya antara kaidah sosial dan hukum yaitu bahwa kaidah hukum tanpa masyarakat. Selanjutnya kaidah kepercayaan atau kaidah agama. Kaidah agama berfungsi mencapai suatu kesucian dan ketenangan hidup atau ketenangan hidup beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah kepercayaan ini terbagi 2. Yang pertama yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah, dan yang kedua agama yang berasal dari budaya. Agama wahyu adalah suatu ajaran Allah yang berisi tentang perintah dan larangan, yang mana perintah dan larangan tersebut disampaikan kepada umatnya atau boleh disampaikan kepada umatnya. Sedangkan yang disebut dengan agama budaya yaitu ajaran yang dihasilkan oleh pikiran dan perasaan dari manusia yang bersifat kumulatif. Selanjutnya yaitu kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan merupakan aturan atau ajaran hidup yang berasal dari suara hati manusia tersebut yang menentukan mana perbuatan yang baik atau mana yang perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang buruk. Kaidah kesusilaan ini mendorong manusia untuk memperbaiki akhlaknya secara pribadi sehingga mencapai insan kamil. Kaidah kesusilaan ditujukan kepada sikap batin yang berasal dari manusia itu sendiri. Kaidah kesusilaan ini bersifat otonom atau tidak paksaan dari luar. Yang selanjutnya yaitu kaidah kesopanan.
Kaidah kesopanan merupakan aturan yang hidup dari pergaulan hidup manusia itu sendiri. Adapun landasan dari kaidah kesopanan ada 3. Yang pertama kepatuhan, yang kedua kepantasan, dan yang ketiga kebiasaan. Kaidah kesopanan ini sama dengan kaidah tata krama, kaidah sopan santun, dan kaidah adat. Jadi hanya itu presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf, dan saya terima koreksi atau saran dari kawan atau sudah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pitasari, NIM 1813040018. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang lembaga kemasyarakatan. Yang pertama tentang pengertian dari lembaga kemasyarakatan. Istilah lembaga kemasyarakatan dalam bahasa Inggris disebut dengan social institution. Social institution itu juga diterjemahkan dengan pranata sosial. Sedangkan menurut W. Hamilton, lembaga kemasyarakatan adalah tata cara kehidupan kelompok yang apabila dilanggar akan dijatuhi beberapa derajat sanksi. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri dari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran, pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil. Yang kedua, suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Dan yang keempat, lembaga kemasyarakatan dilengkapi dengan berbagai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga bersangkutan seperti bangunan, mesin, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, lambang-lambang biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang ketujuh, mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Selanjutnya, tipe-tipe dari lembaga kemasyarakatan. John Lewis Gillin dan John Philip Gillin membagi lembaga kemasyarakatan ke dalam beberapa tipe. Yang pertama, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat dibagi menjadi basic institution dan subsidiary institution. Yang kedua, dari sudut penyebarannya dibagi menjadi general institution atau lembaga yang dikenal masyarakat dunia, dan restricted institution, yaitu lembaga yang ditolak masyarakat dunia. Kemudian yang terakhir, fungsi dari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka bertingkah laku, terutama di dalam menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Mungkin sekian video dari saya, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmi Nadia, NIM 1813040057 dari kelompok 5 Sosiologi Hukum Lokal HSB. Saya akan menyampaikan materi mengenai kelompok sosial dan hukum. Kelompok sosial menunjukkan kumpulan orang yang merupakan kesatuan yang hidup bersama, bisa kecil seperti keluarga maupun besar seperti desa, kota, negara, bangsa, dan sebagainya, oleh karena adanya hubungan antara mereka.
Pada umumnya, kelompok-kelompok sosial merujuk pada kumpulan orang. Salah satu kelompok sosial yang dapat disebut di sini mungkin suatu masyarakat hukum adat. Dipandang dari sudut masyarakat luas atau nasional, kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan kaidah-kaidah sosial yang informal, karena kelompok-kelompok tersebut mempunyai kaidah sendiri yang berlaku untuk mereka sendiri, tidak tertulis dan tidak diresmikan. Hubungan antar anggota masyarakat antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling pengaruh dan mempengaruhi, dan juga adanya kesadaran untuk saling tolong-menolong. Dalam hubungan tersebut terjadi interaksi sosial yang dinamis yang lama-kelamaan karena pengalaman menjadi nilai-nilai sosial, yaitu konsep-konsep abstrak yang hidup di dalam alam pikiran sebagian besar anggota kelompok sosial tersebut. Nilai-nilai tersebut merupakan hal-hal yang dianggap baik dan tidak baik dalam pergaulan hidup. Nilai-nilai sosial atau norma-norma yang telah mencapai suatu kemantapan dianggap sebagai pedoman tata kelakuan anggota kelompok sosial. Nilai-nilai atau norma-norma tersebut mendapat bentuk yang konkret di dalam kaidah-kaidah sosial, termasuk di dalam kaidah hukum. Norma-norma sebelum menjadi adat istiadat akan mengalami proses pelembagaan, yaitu suatu proses yang dilewati oleh suatu norma yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan kaidah-kaidah yang berkisar kepada kebutuhan pokok kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan dengan demikian mempunyai fungsi untuk pertama, memberikan pedoman kepada para warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap. Kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Ketiga, memberikan pegangan kepada warga masyarakat untuk mengadakan pengadilan sosial atau social control. Dapat dikatakan bahwa warga tidak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum, oleh karena norma-norma lainnya tidak akan mungkin memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketentraman secara tuntas. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syukra Fiandi dari kelompok 5 Sosum akan membacakan bagian materi saya, yaitu tentang lapisan sosial, stratifikasi kekuasaan dan hukum, asas equality before the law, dan penyesuaian hukum. Jadi, di sini yang pertama saya akan menyampaikan lapisan sosial atau stratifikasi sosial, yaitu stratifikasi sosial berasal dari kiasan yang menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat. Pada umumnya, stratifikasi sosial merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan. Jadi, itulah lapisan sosial. Yang kedua, yaitu stratifikasi kekuasaan dan hukum. Stratifikasi kekuasaan dan hukum yaitu dapat kita ambil beberapa bagian. Yang pertama, kekuasaan selalu ada dalam masyarakat. Kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Mana pokok dari kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada si pemegang kekuasaan. Apabila kekuasaan dijamakan pada diri seseorang,
maka orang itu pemegang kepemimpinan. Jadi bukan hanya lapisan sosial aja yang ada atau stratifikasi sosial aja yang ada, tetapi stratifikasi kekuasaan dan hukum juga ada. Baik, selanjutnya yaitu asas equality before the law. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan di hadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marginal atau kelompok-kelompok minoritas. Kedua aliran ini dijabadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu civil law, yaitu kodifikasi. Hakim tidak terikat dengan presiden, sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Yang kedua yaitu common law. Sistem common law menempatkan undang-undang sebagai acuan utama merupakan suatu perbuatan yang berbahaya karena aturan undang-undang itu merupakan hasil karya kaum teoritisi yang bukan tidak mungkin beda dengan kenyataan dan tidak sinkron dengan kebutuhan. Jadi dari materi saya ini dapat diambil kesimpulan bahwa pada kehidupan masyarakat yang modern ini terdapat stratifikasi sosial yang di dalamnya terbentuk suatu lingkungan baru dari status pekerjaan, ekonomi, serta berbagai hal di dalamnya, sehingga dapat membentuk suatu aturan tersendiri di muka kaum sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Jadi itulah materi saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.